Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barul Ulum. Saya dari kelas IPA B dengan NIM 2711931. Di sini saya akan menjelaskan terkait momentum, impuls, dan tumbukan. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan terkait pengertiannya masing-masing. Nah, untuk impuls sendiri, hasil dari gaya dengan selang waktu singkat bekerja gaya terhadap benda yang menyebabkan perubahan momentum. Nah, untuk momentum, ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang sedang bergerak. Nah, makin sulit berhentinya, makin besar momentumnya. Momentum disebabkan adanya impuls serta besar dan arah sama dengan besar dan arah impuls. Nah, dalam ilmu fisika terdapat dua jenis momentum, yakni momentum linier dan momentum sudut. Kadang-kadang untuk momentum linear ini disingkat sebagai momentum. Jadi jangan bingung ya ketika membaca buku pembelajaran fisika yang hanya memiliki tulisan momentum. Ya, yang dimaksud pada buku itu adalah momentum linear. Nah, seperti pada gerak lurus, kita seringkali hanya menyebutkan kecepatan linear dengan kecepatan, tetapi yang dimaksud sebenarnya adalah kecepatan linear. Oke. Momentum suatu benda didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kecepatan gerak benda tersebut, di mana dengan rumusan P sama dengan M kali V. Nah, apabila pada T kecepatan V dan pada T2 kecepatan V2, maka F buka kurung T1 dikurangi T2 sama dengan M kali V2 dikurangi M kali V2. Nah, P di sini adalah lambang momentum dan M adalah massa benda dan V lambang dari kecepatan. Nah, sedangkan T adalah aksi gaya. Momentum merupakan besaran vektor. Jadi selain mempunyai besar alias nilai, momentum juga mempunyai arah. Nah, besar momentum T sama dengan M kali V, terus arah momentum bagaimanakah? Nah, ini arah momentum sama dengan arah kecepatan. Misalnya sebuah mobil bergerak ke timur, maka arah momentumnya adalah timur. Tapi kalau mobilnya bergerak ke selatan, maka arah momentumnya adalah selatan. Nah, bagaimana dengan satuan momentum? Karena P sama dengan M kali V, di mana satuan M adalah kilogram dan satuan V adalah M kali M per S, maka satuan momentum adalah kilogram kali M per S. Dari persamaan di atas tampak bahwa momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan. Semakin besar kecepatan benda, maka semakin besar pula momentum suatu benda. Demikian juga semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar momentum benda tersebut juga bertambah besar. Perlu Anda ingat bahwa momentum adalah hasil kali antara massa dan kecepatan. Jadi walaupun seorang berbadan gendut, momentum tersebut sama dengan 0 apabila dia diam alias tidak bergerak. Jadi momentum suatu benda selalu dihubungkan dengan massa dan kecepatan benda tersebut. Kita tidak dapat meninjau momentum suatu benda hanya berdasarkan massa atau kecepatan saja. Oke. Dalam suatu tumpukan, misalkan bola dihantam tongkat pemukul. Nah, tongkat bersentuhan dengan bola hanya dalam waktu sangat singkat, sedangkan pada waktu tersebut tongkat memberikan gaya yang sangat besar pada bola. Gaya yang cukup besar dan terjadi dalam waktu yang relatif singkat ini disebut gaya impulsif. Nah, tampak bahwa gaya impulsif tersebut tidak konstan dari hukum 2 Newton diperoleh. F sama dengan dP per dt dan F dt per dt, I F dt sama dengan P sama dengan impuls. Jika dilihat dengan grafik, impuls dapat dicari dengan menghitung luas daerah di bawah kurva F yang diarsir bila dibuat pendekatan bahwa gaya tersebut konstan, yaitu dari harga rata-rata Fr. Nah, harga Fr ini dari impuls dari sebuah gaya sama dengan perubahan momentum partikel. Nah, selanjutnya hubungan momentum dengan hukum Newton 2. Nah, pada pokok bahasan hukum Newton 2 kita telah belajar bahwa jika ada gaya total yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan, di mana arah percepatan benda sama dengan arah gaya total.
Nah, misalkan sebuah mobil bergerak di jalan dengan kecepatan tertentu. Nah, mobil tersebut memiliki momentum untuk mengurai kecepatan mobil. Pasti dibutuhkan gaya. Nah, dalam hal ini gaya gesekan antara kampas dan ketika mobil direm. Nah, ketika kecepatan mobil berkurang, kecepatan semakin kecil dan momentum mobil juga berkurang. Nah, demikian juga sebaliknya, sebuah mobil sedang diam akan bergerak jika ada gaya total yang bekerja pada mobil tersebut. Dalam hal ini gaya dorong yang dihasilkan oleh mesin. Nah, ketika mobil masih diam, momentum mobil sama dengan 0. Nah, pada saat mobil mulai bergerak dengan kecepatan tertentu, mobil tersebut akan memiliki momentum. Bedanya penggunaan hukum Newton 2 yang sebenarnya dengan hukum Newton 2 versi momentum. Nah, untuk hukum Newton 2 versi momentum di atas lebih sifatnya umum, sedangkan hukum Newton 2 yang sebenarnya hanya bisa digunakan untuk kasus massa benda tetap. Jika kita menganalisis hubungan antara gaya dan gerak benda, di mana massa benda konstan, kita bisa menggunakan hukum Newton 2 yang sebenarnya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan hukum Newton 2 versi momentum. Ketika kita meninjau benda yang massanya tidak tetap alias berubah-ubah, kita tidak bisa menggunakan hukum Newton sebenarnya. Kita hanya bisa menggunakan hukum Newton versi momentum. Contohnya roket yang meluncur ke luar angkasa. Nah, massa roket akan berkurang ketika bahan bakar berkurang atau habis. Selanjutnya tentang tumbukan. Tentunya Anda sering melihat peristiwa tumbukan di sekitar Anda, misalnya tabrakan antara dua buah kendaraan atau dan lain sebagainya. Nah, untuk definisi tumbukan adalah suatu peristiwa yang terjadi yang terisolir ketika dua atau beberapa benda melakukan gaya yang cukup kuat suatu benda yang lain dalam waktu yang sangat singkat. Jadi menurut definisi tersebut, gaya-gaya yang bekerja pada sistem merupakan gaya-gaya internal, yakni gaya-gaya yang dilakukan oleh anggota sistem pada anggota-anggota yang lain. Nah, untuk syarat tumbukan adalah peristiwa yang terisolir dapat dipenuhi dengan anggapan bahwa gaya-gaya interaksi antara benda-benda yang terlibat dalam tumbukan itu diasumsikan lebih besar daripada gaya-gaya luar yang ada. Oke. Untuk menjelaskan peristiwa tumbukan cukup dibutuhkan dua kaidah. Kedua-duanya telah kita pelajari, yaitu hukum kelestarian tenaga dan hukum kelestarian momentum linier. Nah, untuk tumbukan ini memiliki beberapa jenis, yaitu jenis pertama itu lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, untuk tumbukan lenting sempurna, contoh yang lazim diberikan untuk memberikan gambar tentang tumbukan lenting sempurna adalah bola yang dijatuhkan di atas lantai. Jika bola itu menumbuk lantai dengan tumbukan lenting sempurna, bola akan terpantul sehingga mampu mencapai ketinggian sebagaimana pada saat itu ia pertama kali dijatuhkan. Nah, demikian pula pada pemantulan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jika hal ini dapat terjadi, bola itu tidak akan pernah diam selama-lamanya. Namun rasanya ya tidak bisa terjadilah untuk kejadian peristiwa seperti itu. Nah, suatu tumbukan dikatakan lenting sempurna jika jumlah tenaga kinetiknya benda-benda yang bertumbukan baik sebelumnya dan sesudahnya tumbukan adalah sama. Nah, dua benda bermassa M dan M2 yang saling bertumbukan pada arah mendatar di atas meja laboratorium, karena sebelum dan sesudah tumbukan benda berada pada ketinggian yang sama sehingga potensial gravitasi tidak perlu dipedulikan. Nah, selanjutnya tentang tumbukan lenting sebagian. Nah, pada tumbukan lenting sebagian, hukum kelestarian momentum tetap berlaku, tetapi hukum kelestarian energi mekanik tidak berlaku. Nah, setelah tumbukan, ada sebagian energi mekanik yang berubah menjadi energi panas, bunyi, dan energi lain sebagainya. Nah, tumbukan ini dicirikan oleh koefisien pemulihannya yang mempunyai nilai antara 0 dan 1, yaitu 0 kurang dari E kurang lebih dari 1. Nah, selanjutnya tumbukan tidak lenting sama sekali.
Nah, pada tumbukan ini pun hukum kelestarian momentum tetap berlaku. Sebagaimana jenis tumbukan sebelumnya, hukum kelestarian energi mekanik tidak berlaku. Nah, yang membedakan tumbukan ini dengan jenis tumbukan sebelumnya adalah lenyapnya koefisien pemulih. Dengan kata lain, E sama dengan 0. Setelah tumbukan, kedua benda melekat menjadi satu dan bergerak dengan kecepatan yang sama. Ada sebagian energi mekanik yang berubah menjadi energi panas, bunyi, dan energi lain sebagainya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.